rasa sama ketebalan kopi tersebut. Nikmat secangkir kopi adalah ketika seorang pembeli tahu betul kopi apa yang ia minum. Nah, disinilah peran kedai kopi memberikan pemahaman terhadap pembeli tentang kopi yang ia minum agar rasa kopi melekat dalam imaji. Kopi Indonesia bisa dibilang yang terbaik dunia ketika diproses secara benar. Nah, kita mendorong petani dan pengolah kopi, prosesor kopi mau membuat kopi secara benar. Kopi yang secara benar ini harus ada yang menampung. Nah, ini tantangan sekarang. Kita mengharapkan campur tangan pemerintah, terutama ini pemerintah Provinsi Aceh atau pemerintah di tiga kabupaten di Gayo ini, untuk menampung kopi-kopi yang dibuat atau diproses secara khusus oleh para pengolah kopi. Bukan hanya kopi yang, kalau bicara kopi yang memang diproses secara biasa, memang sudah ada penampungnya. Nah, ini jarak harga antara kopi yang diproses biasa dengan kopi specialty ini kan hampir 2 kali lipat. Masalahnya nggak ada penampung. Kalau penampungnya banyak, saya yakin yang kopi bagus ini semakin bertumbuh, petani juga semakin diuntungkan, lapangan kerja juga makin tumbuh karena akan dibutuhkan prosesor kopi baru. Jadi ini sebuah peluang yang bagus untuk meningkatkan kualitas kopi, juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Dari hiruk pikuk Jakarta, kita juga harus tahu bagaimana kopi ditanam, diproses, hingga disajikan di meja kita. Berkelanalah ke Takengon, Aceh Tengah saat kedai kopi berjajar. Semerbak aroma biji kopi yang sedang disangrai menyeruak seperti memanggil kita untuk singgah sejenak. Dari seruputan ini, saya penasaran bagaimana kopi bisa menghasilkan rasa nikmat. Dari lokasi observasi Pantan Terong, Takengon, hamparan hijau kebun kopi dengan mudah terlihat di pucuk bukit. Menanam kopi adalah budaya di dataran tinggi Gayo. Kebun kopi mudah sekali ditemukan, sama seperti melihat kendaraan di jalanan Jakarta. Biji kopi yang dijemur di halaman rumah juga bisa ditemukan dengan mudah. Orang menyebut ini sebagai pengolah biji kopi konvensional. Secangkir kopi dari Cafe Waralaba yang Anda minum berasal dari sini. Menjelang siang, Sri Wahyuni dan anaknya Aminah memetik buah kopi. Tanahnya tidak luas, tetapi kaya akan mineral yang dibutuhkan pohon kopi. Letaknya di Pantai Raya, Aceh Tengah, kaki Gunung Burnitelong. Pohon kopi ditanam di ketinggian 1.100 meter di atas permukaan laut. Ibaratnya kami lahir di tengah kebun kopi. Jadi keluarga saya, ibu terutama, itu kan memang berasal dari keluarga yang petani kopi dasarnya gitu. Jadi kita mengenal kopi ya seperti mengenal diri kita sendiri juga. Dari begitu kita kenal dunia ya, yang kita lihat kopi. Perempuan Gayo memiliki peranan penting dalam memetik buah kopi. Tradisi turun-temurun melibatkan tangan lentik perempuan Gayo, terampil memilih buah kopi terbaik. Panen ini tidak dikerjakan sendiri oleh pemilik kebun ya, terutama yang kebunnya lumayan luas. Biasanya perempuan akan berkumpul bersama perempuan, terus nanti menyepakati untuk bekerja di kebun siapa yang lebih dulu. Tergantung kondisi kebun, artinya kebun yang sudah banyak matang, maka segera harus dipetik. Gitu. Lalu pagi cepat, jam-jam pagi hari selesai kita biasanya mengurus kebutuhan di rumah, lalu kita berangkat ke kebun. Ya, nanti sampai tengah hari kalau kebunnya dekat kita bisa pulang ke rumah lagi, bisa istirahat sebentar, makan-makan, nanti tengah hari ke sore kita ke kebun. Tapi untuk kebun yang jauh biasanya itu pakai bekal. Kita bisa bekal dari pagi, makan siang di kebun, selesai kita petik, kita baru pulang sore hari. Gitu. Perempuan Gayo tidak hanya memetik buah kopi, mereka juga mendendangkan syair turun-temurun, tentunya sambil melakukan didong atau bertepuk. Jika sudah begini,
memetik kopi jadi lebih asik. Caui paku iengunku jemur enti osah mamur gelajrohi jegei. Ayo seduh kopi. Ayo seduh kopi. Kita teguh dunia. Matahari pucat dalam segelas kopi, dicampur setengah sendok bintang temaram sisa tadi malam. Diaduk dengan tangkai bulan sabit, diseduh dalam panas air matamu. Kuseruput lagi pagi ini, tetes demi tetes perih petani, di kafe pencakar langit. Bait demi bait yang dibalut lantunan musik dari Sanggar oleh Buel dan gesekan senar selo oleh Yasin Burhan menggenapkan performa Fikar Weeda, seorang pujangga asli Gayo. Juga napas cinta, diminum penuh gelora dari bibir cakrawala. Satu lagi mantra tradisional tentang kopi berjudul Sengkewe atau Siti Kewe yang merupakan nama lain dari kopi dalam bahasa Gayo. Oh Sengkewe, kunikahkan dikau dengan angin, air walimu, tanah saksimu, matahari saksi kalamu. Rimbunlah daun, maraklah buah, tegaplah kau batang, kuatlah kau akar, bangkitlah semangat, jauhlah penyakit. Oh Sengkewe. Ini adalah cara masyarakat Gayo berdialog dengan alam. Dahulu, percakapan inilah yang dibacakan petani kopi ketika menanam kopi atau saat menyeduh kopi. Matahari saksi kalamu. Belum diketahui asal muasal Sengkewe. Tetapi, sejak ada orang Gayo, istilah Sengkewe atau kopi juga sudah ada. Syair ini kembali membangkitkan pertanyaan, apakah kopi di dataran tinggi Gayo sudah ada sebelum Belanda datang? Yang jelas, budaya kopi turun-temurun kini mulai dimuliakan muda-mudi Gayo. Ada celah ekonomi. Kopi mulai memuliakan orang-orang yang menanam, memproses, serta menyeduhnya. Pagi di Pantang Nusara, Aceh Tengah. Ketika kabut masih menyelimuti pucuk bukit, para pemetik buah kopi sudah keluar untuk memetik sisa buah kopi yang memerah hasil panen kemarin. Dalam 1 tahun biasanya kebun ini panen 2 kali. Di Aceh Tengah saat ini terdapat sekitar 25 varietas tanaman kopi. Bisa dikatakan, hampir semua varietas tanaman kopi Arabica di Indonesia bisa ditemui di sini. Jauhkan ego Anda terlebih dahulu untuk menikmati secangkir kopi. Karena sejatinya, kopi mencoba untuk memahami Anda. Nah, dari dataran tinggi Gayo ini, kita akan mengetahui hati dari sebiji kopi. Tanah yang subur, suhu udara yang cukup bagus, menyebabkan kopi di sini dapat tumbuh dan berbuah, menjadi